Selamat datang di Mr. Hongko Class. Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Kali ini saya akan berbagi kepada sobat sekalian tentang tips bagaimana mengerjakan soal-soal listening pada TOEFL. Nah, jadi bagian listening ini kadang menjadi bagian yang paling menjadi momok bagi para peserta tes TOEFL. Kenapa? Karena pada bagian ini betul-betul mengasah skill kita dalam mendengar dan memahami. Bukan saja itu, tapi juga menangkap percakapan itu. Seorang speakernya, maksudnya native speakernya itu sedang membicarakan apa, kata apa yang disebutkannya. Nah, kebanyakan teman-teman itu kalau mengerjakan soal-soal listening, ketika diperdengarkan audio itu bukan tidak memahami apa arti audio, apa arti dari percakapan atau eh, apa narasi yang dijelaskan atau percakapan yang terjadi pada audio itu, tetapi gagal mendeteksi kata apa itu. Kata apa itu? Karena dari segi actionnya, aksennya itu kan, jadi segi aksennya itu sudah berbeda dibandingkan dengan aksen kita. Mungkin hello, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Where do you live? I live in Sumatera. Nah, kalau seperti itu mungkin sahabat gampang memahaminya. Tetapi kalau dengan aksen Inggris atau aksen Amerika, kalau TOEFL kan biasanya menggunakan aksen Amerika. Nah, ini kita gagal mendeteksi katanya karena dia sangat cepat. Nah, untuk itu sobat sekalian, untuk mengerjakan soal listening ini yang hanya diberi waktu beberapa detik saja, paling maksimal itu 1 menit, itu sudah terlalu lama ya, untuk berpindah ke soal berikutnya. Maka tips yang harus sobat kuasai, yang pertama untuk mengirit waktu kita mengerjakan soal-soal listening itu, ketika kita sudah membuka atau sudah ada lembar jawaban di depan kita, kan belum boleh dibuka. Nah, ketika ada perintah instructionnya itu kan, in this part of the test you will hear short dialogue between two persons. Nah, yang instruction seperti ini harus sobat kuasai. Sebelum tes sobat sekalian sudah hafal instruction itu, sehingga sobat nggak akan membuang waktu banyak lagi untuk memperdengarkan itu. Sudah bisa kita memperkirakan di soal tersebut ada 4 pilihan atau 5 pilihan. Ya, 4 pilihan, saya akan pilih yang mana? Nanti, oh ini kemungkinannya berbicara tentang apa? Misalnya pilihannya di sana ada hotel, restoran, terus mall, dan satu lagi school. Nah, berarti dia arahnya kemana? Oh, berarti arahnya dari pertanyaan nanti adalah tempat. Biasanya kan what, where, yang ditanyakan itu di mana percakapan itu terjadi. Di mana dia terjadi percakapan itu. Nah, berarti kita harus jeli tadi. Oh, kita langsung soal pertama ini menanyakan di mana tempat kejadian tersebut. Oh, jadi kita ketika diperdengarkan soal itu sudah mulai mengarah ini kita kan. Dia nanti akan berbicara tentang tempat. Tempat. Apakah di sekolah? Kalau di sana dengan school, berarti kemungkinan besar jawabannya itu di sekolah. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau terjadi percakapan antara dua orang, biasanya dalam soal-soal listening itu selalu menanyakan what does the man mean? What does the woman mean? Nah, itu biasanya itu yang diminta itu jawaban dari yang orang kedua. Ketika seorang bertanya, misalnya, what do you think about this test? Oh, I think it's just so-so, misalnya. Jadi yang pertama tadi menanyakan, bagaimana pendapatmu tentang tes tersebut? Yang kedua ini menyatakan bahwa, oh biasa saja. Nah, nanti ada jawabannya kan? Ada jawabannya di itu kan? What does the woman mean, misalnya. Yang pembicara kedua tadi, apa sih maksudnya? Maksudnya ini it just so-so ini persamaannya apa? Biasa saja. Nah, jadi
ada pilihannya, the test is dangerous. Yang kedua, the test is very very easy, misalnya, very easy. Yang ketiga, tesnya ini, the test is easy kan. Terus yang keempat, pertanyaannya very hard misalnya kan. Jadi soalnya sangat sulit misalnya. Ada yang sangat mudah, ada yang sulit. Nah, yang it just so-so tadi, it just so-so, it's just so-so itu setara dengan biasa saja atau mudah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi selalu dipertanyakan di soal-soal itu, what does the man mean? What does the woman mean? Nah, jadi sobat sudah harus menangkap ya kan. Pertanyaan yang pertama yang bertanya itu laki-laki atau perempuan. Nah, nanti yang menjawab perempuan atau laki-laki. Ya, man atau woman. Nah, jadi sudah langsung bisa kita tangkap itu. Oh, dia yang menjawabnya perempuan, cocok nih dengan pertanyaannya what does woman mean. Berarti yang tersirat dari jawaban yang perempuan tadi jawabannya di sana. Nah, gampang kan? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bentuk soal berikutnya ini mulai soalnya percakapan yang lebih panjang. Jadi yang tadi percakapan hanya 2 orang, dan itu pun sangat pendek percakapannya. Nah, yang tipe soal yang keduanya di listening itu percakapannya 2 orang juga, tetapi lebih panjang atau longer conversation between two persons. Nah, jadi longer conversation between two person. Nah, di sini sering terjadi pengecohan. Jadi banyak kata-kata yang homofon, suaranya sama, mirip. Suaranya sama, bunyinya sama, tetapi ternyata berbeda ya. Itu namanya homofon gitu ya. Suaranya dia sama gitu kan. Nah, sobat harus betul-betul jeli pada bagian ini karena di sini banyak jebakan ya. Terus biasanya percakapannya itu seputar science, kehidupan di kampus gitu kan, kehidupan di sekolah gitu kan. Jadi jarang ini percakapannya itu misalnya tentang dunia anak-anak misalnya kan. Terus tentang apa lagi? Matematika dan lain sebagainya sangat jarang. Jadi biasanya itu tentang konservasi lingkungan, tentang sejarah gitu kan, tentang politik ya. Tapi tidak banyak. Ini lebih sering itu tentang konservasi lingkungan, terus juga tentang satwa liar, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang ilmu arkeologi. Nah, ini paling sering sekali. Nah, jadi sobat sudah harus terbiasa mendengar kata-kata yang berkaitan dengan topik tersebut ya. Tentang arkeologi, tentang biologi, tentang geologi gitu kan, tentang chemistry dan lain sebagainya. Nah, kita sudah harus melek kan. Jadi sobat sebelum melakukan tes itu, sebelum mengikuti tes itu sudah mulai mengkoleksi kata-kata yang berkaitan dengan itu. Nah, dia jarang percakapannya itu tentang bagaimana hubungan sosial atau lain sebagainya, sangat jarang. Lebih ke science dan teknologi. Nah, sobat juga harus betul-betul memahami itu. Nah, terus ada lagi tipe soal yang ketiganya itu berupa artikel panjang. Jadi panjang artikelnya itu dibacakan, kita diminta untuk mendapatkan informasi dari artikel yang dibacakan itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, artikelnya itu biasanya berkaitan dengan ilmu-ilmu sains. Nah, jadi sobat sekalian harus terbiasa dengan mengkoleksi atau memorize ya, menghafal kosakata yang berkaitan dengan sains. Ya, suka tidak suka, like or dislike, you have to memorize all of the vocabulary about science. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin cukup bagi sobat sekalian. Saya berharap sobat sekalian betul-betul memahami. Sekali lagi saya ingatkan, pahami betul dengan instruction ya. Pahami betul instruction itu. Semua instruction, ada 3 instruction di bagian listening itu, sobat harus betul-betul memahami sebelum
melakukan tes. Jadi sudah hafal, sudah terbiasa. Bahkan kalau saya dulu, saya hafal betul ya kan. Bahkan saya tirukan ya, supaya kita terbiasa kan. In this part of the test, you will hear short conversation between two persons. The conversation and the question will not be repeated. So choose the best answer for that correspond to the question. Nah, seperti itu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mulai terbiasa dengan itu, insya Allah banyak kita bisa mengirit waktu. Kalau ada yang ketinggalan bisa kita ulangi lagi, kita masih sedikit hafal gitu kan. Nah, karena kita sudah terbiasa ya. Nah, yang kedua, sobat harus sering-sering banyak latihan ya. Bagaimana latihannya? Menggunakan apa? Untuk saat ini sangat banyak sekali media yang bisa sobat gunakan. Audio, visual bisa, melalui YouTube bisa juga, terus MP3 dan lain sebagainya. Jangan hanya mendengar lagu saja gitu kan. Karena kosakata di lagu itu kebanyakan kosakata yang sudah tidak formal kan, yang tidak formal atau bahasa-bahasa slang seperti itu kan. Nah, kalau untuk TOEFL sobat betul-betul harus mulai terbiasa dengan percakapan mengenai sains dan teknologi ya. Jadi scientific ya, yang ilmiah. Nah, jadi ada National Geographic misalnya yang saya rekomendasikan untuk sobat sering-sering baca, terus juga kosakata-kosakata yang sobat dengar itu sudah mulai terbiasa kita kan. Kalau dia katakan atau terdengar archaeology kan, conservation, ecosystem, kita sudah terbiasa dengan itu semua. Jadi walaupun sobat nanti latar belakang pengetahuannya tentang ilmu sosial, ilmu komputer, ilmu matematika dan lain sebagainya, sudah harus terbiasa dengan ilmu-ilmu sains ini. Karena ilmu sains yang sifatnya sangat luas ini kita temui sehari-hari. Jadi tidak ada alasan, oh saya kan kurang tertarik ke sains. Ya, jadi mau tidak mau, kalau kita mau skornya bagus pada bagian listening ini, sobat harus terbiasa dengan itu semua. Ya, jadi ada juga situs yang bisa dikunjungi, ada BBC, Learn English, terus VOA, Voice of America, itu kan, VOA Special English. Nah, ini sangat bagus sekali menurut saya. Kalau VOA itu dia lebih logatnya pasti logat Amerika, dan audionya itu lambat, memang sengaja diperlambat. Jadi kita terbiasa dengan kata-kata itu, mendengarkannya lambat. Setelah itu mulai dengan ini. Kalau yang BBC Learning English itu lebih cepat dan aksennya berbeda. Aksennya berbeda dengan yang Amerika itu kan. Mereka aksennya itu lebih lebih jelas ya, lebih jelas. Dan dia lebih cepat juga. Lebih cepat dibandingkan dengan yang VOA. Jadi bertahap. Saya rasa itu perlu coba semuanya, gunakan semua media untuk belajar listening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.